adik-adik, selamat berjumpa lagi di dalam ibadah online GKI Bintaro. Adik-adik sudah siap untuk beribadah hari ini? Kakak yakin kalian sudah mandi, sudah mempersiapkan bajunya yang rapi, terus sudah membawa hati yang penuh sukacita. Jangan lupa persiapkan Alkitab dan uang persembahannya ya. Oke? Nah, untuk memulai ibadah kita pagi hari ini, kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Di sini ada Karisa, juga ada Benaya untuk kita memuji Tuhan bersama. Yuk, kita mau angkat pujian Allahku besar. Hai guys. Silakan Kak Ica. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu dan doanya akan dibawakan oleh adik Loren dari kelas tanggung. Silakan adik Loren. Mari teman-teman kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih karena Engkau masih memberikan nafas kehidupan bagi kami semua. Tuhan, pagi hari ini kami ingin beribadah. Tolong berkati kami agar dapat menerima, memahami, dan melakukan apa yang disampaikan oleh kakak sekolah minggu. Berkati juga kakak sekolah minggu yang menyampaikan firman ini. Ampunkanlah salah dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih adik Loren sudah memimpin kita di dalam doa. Adik-adik silakan duduk kembali. Ya. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kakak punya permainan. Kakak akan menampilkan beberapa gambar, dan kalau kalian merasa ketika melihat gambar itu dan kalian, kayaknya aku pernah deh kak melakukan itu. Nah, angkat tangan ya. Oke? Kita mulai dengan gambar yang pertama. Nah, ayo siapa yang kalau dikasih sayur masih suka marah-marah, malah dibuang sayurannya? Siapa yo? Nah, ayo angkat tangan. Ada kakak lihat ya. Ada juga yang kalau dikasih sayur nggak mau, maunya makan Indomie mulu, maunya makan permen mulu, maunya makan ciki mulu. Aduh, jangan ya adik-adik ya. Oke? Ya, ini gambar yang pertama tadi, yang tidak suka makan sayur. Gambar yang kedua. Wah, coba ditengok kakak sama adik di sebelahnya. Ada nggak yang masih suka berantem kayak gitu? Ada? Waduh, adik-adik, kadang-kadang berantem itu nggak cuma masalah pukul-pukulan. Tetapi ketika ucapan kita kasar, ucapan kita kotor, itu juga hal yang tidak baik ya. Berkata-kata kasar itu juga termasuk berantem jatuhnya. Ya. Oke. Dah, turunin tangan. Kakak lihat banyak tadi ya. Lalu yang ketiga. Nah, siapakah di antara adik-adik yang kalau dikasih tahu sama papa mamanya
bukannya taat, bukannya nurut, malah ngelawan. Lebih galak daripada papa mamanya. Ayo, siapa? Angkat tangannya. Aduh, wah, masih ada Kak, masih ada yang suka melawan orang tua, tidak sopan sama orang tua. Wah, aduh adik-adik. Baiklah, kita lanjut deh. Yang terakhir ini video. Kita lihat ya videonya sama-sama. Silakan, ini dia videonya. What you guys think? Hey Jack, did you eat a cupcake? No. You didn't eat a cupcake? No, I was at home. You sure you didn't eat a cupcake? No. I thought you maybe had a cupcake. No. No? No. Definitely not? No. Not like in the last couple minutes? No. No cupcake for Jack? No. Oh, okay. We have Lucu ya adik-adik ya. Adik babynya tuh tadi lagi ngapain ya? Ditanyain, kamu makan cupcake ya? Enggak makan cupcake. Tapi kelihatan mulutnya penuh dengan krim cupcake. Dia berbohong ya adik-adik ya. Lucu banget. Tapi adik-adik ya, walaupun lucu ya, tapi namanya berbohong atau berkata-kata kasar, tidak menurut pada orang tua, suka membuang makanan, itu semua adalah perbuatan yang dosa. Nah, tema kita pada ibadah pagi hari ini adalah dipanggil untuk bertobat. Adik-adik sudah siapkan Alkitabnya? Bisa dibuka dari Kisah Para Rasul 9. Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai dengan 18. Dengan judul perikopnya adalah Saulus bertobat. Nah, kita tidak membaca semua ayat dari bacaan kita pagi hari ini, tetapi teman kita Justin akan membacakan 2 ayat dari ayat yang ke-15 sampai dengan 16. Silakan Justin. Kisah Para Rasul 9 ayat 15 sampai 16. Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Terima kasih adik Justin sudah membacakan firman Tuhan bagi kita semua. Saat ini kita akan mendengarkan sebuah kisah tentang seseorang yang sangat senang berbuat jahat. Suka sekali dia menyakiti banyak orang. Dosanya tidak terhitung adik-adik, banyak sekali. Orang itu adalah Bapak Saulus. Saulus ini suka sekali menangkap dan memenjarakan orang Kristen. Ia sangat benci kepada mereka, sehingga ia selalu berusaha mengejar orang Kristen itu kemana saja mereka pergi. Lalu pada suatu hari, Saulus pergi mencari orang-orang Kristen di suatu kota bernama Damsyik. Ia mendengar kalau di sana banyak sekali orang Kristen. Kemudian ia pun pergi ke Damsyik dengan teman-temannya untuk menangkap orang Kristen di sana. Dalam perjalanannya, ketika sudah dekat kota Damsyik, tiba-tiba cahaya seperti matahari yang sangat terang dari langit membuat ia tidak bisa melihat, sehingga ia jatuh ke tanah. Kemudian ada suara yang ia dengar. Suara itu berkata, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiayaku?" Mendengar suara itu, Saulus kaget. Saulus bertanya, Siapakah engkau? Tuhan. Lalu suara itu menjawabnya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Oh, rupanya Tuhan Yesus yang berbicara kepadanya. Kemudian Tuhan Yesus menyuruhnya pergi ke kota. Tapi saat ia bangun untuk berjalan, Saulus sadar kalau ia tidak bisa melihat lagi.
ia buta adik-adik. Lalu ia meminta teman-temannya untuk mengantar dia ke tempat yang Tuhan suruh, yaitu ke rumah seorang bapak bernama Yudas. Kemudian Tuhan menyuruh seorang bapak bernama Ananias untuk pergi menemui Saulus dan berdoa untuknya. Namun, Bapak Ananias ini pernah dengar kalau Saulus ini jahat dan suka menangkap orang Kristen. Jadi ia bertanya kepada Tuhan, "Mengapa aku harus menemui orang ini? Dia orang jahat, Tuhan, orang berdosa." Tapi Tuhan menjawab bahwa Saulus telah bertobat dan akan dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa melakukan hal-hal yang baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena itu Bapak Ananias pergi menemui Saulus, kemudian berdoa untuknya dan menumpangkan tangan di atas kepala Saulus, sehingga mata Saulus dapat melihat kembali. Saulus yang dulunya biasa berbuat jahat, kemudian bertobat dan tidak lagi melakukan hal yang jahat. Nah, adik-adik, Tuhan sangat mengasihi Bapak Saulus. Dia juga mengasihi kita. Walaupun kita banyak berbuat dosa, sama seperti Saulus, tetapi Tuhan terus memanggil kita untuk bertobat. Ini saatnya adik-adik, ini saatnya panggilan Tuhan untuk kita semua untuk melakukan pertobatan. Mungkin kalian bertanya, "Kak Ati, bertobat itu kayak apa sih?" Nah, adik-adik, yang pertama ketika kita berkata bahwa kita bertobat adalah kita harus mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Kita harus terbuka kepada Tuhan bahwa Tuhan, iya ya, aku ternyata masih suka melawan papa mama. Ternyata aku masih suka berkelahi dan berkata-kata kasar. Pertama itu, akui dosa, akui kesalahan. Yang kedua adalah ketika sudah mengaku, jangan berhenti di situ adik-adik. Kita harus berubah. Kita harus tidak lagi melakukan hal yang jahat. Kita harus melakukan hal yang lebih baik lagi. Memperbaiki diri kita. Ya, adik-adik, salah satunya bisa yang dulunya kita sukanya tidak mau makan sayur atau buang makanan. Kita sekarang jangan dong, kita harus makan apa yang disiapkan. Tidak berkata-kata kasar, kita taat kepada papa mama. Jadi kakak berharap dengan pertobatan ini, jadi yang pertama, akuilah kesalahanmu, berhenti melakukannya, berjanji tidak melakukannya lagi, dan mulailah lakukan hal yang baik. Oke? Nah, sekarang kakak punya satu permainan lagi. Sama kayak tadi, ada gambar-gambarnya juga. Tapi kalau tadi kan instruksinya perintahnya cuman angkat tangan. Sekarang yang kedua, permainan yang kedua ini, instruksinya atau perintahnya itu ada di dalam gambarnya. Jadi adik-adik perhatikan ya, nanti di gambarnya ada tulisan apa. Oke? Nah, untuk yang pertama adik-adik boleh duduk tegap. Sudah? Taruh tangannya di dada. Nah, kita akan baca tulisan hijau di gambar pertama. Nah, lihat ya, gambar pertama ini kelihatan ada anak yang suka makan sayur. Yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Aku berjanji akan makan sayur karena sayur enak dan sehat untuk badanku. Nah, sekarang kita lihat gambar kedua ya. Silakan gambar kedua. Wah, yo. Kakak adiknya masih ada di sebelahnya? Ada ya? Nah, peluk erat saudaramu, peluk erat kakak atau adikmu. Katakan, aku sayang kamu dan aku mau berbagi denganmu.
Aduh, kakak lihat, aduh senang banget ya berpelukan sama kakak adik ya. Iya, Tuhan senang banget kalau anak-anaknya akur, anak-anaknya rukun, ya. Oke, sekarang gambar yang terakhir, gambar ketiga. Wah, ini spesial nih. Sekarang kalian cari papa dan mama. Peluk yang erat, cium mereka, katakan, terima kasih papa mama sudah merawatku. Aku mau hormat dan taat. Ayo, cari papa mamanya. Mungkin papanya lagi di depan, lagi bersihin mobil, atau mamanya di dapur. Ayo dipeluk. Katakan terima kasih. Terus ucapkan kalau aku mau hormat dan taat. Sudah? Ya. Nah, adik-adik, kakak sangat bersuka cita sekali pagi hari ini. Dan kakak berharap adik-adik juga bisa mulai melakukan hal yang lebih baik ke depannya. Oke? Nah, ini adalah akhir dari firman Tuhan. Dan sebagai ucapan syukur kita akan memberikan persembahan. Mungkin adik-adik sudah mempersiapkan uang persembahannya, boleh dimasukkan ke amplop dulu. Atau nanti bisa diserahkan ke papa mama. Titip ke papa mama, bilang, papa mama, ini persembahanku hari ini, tolong titip untuk transfer ke gereja, ya. Nah, sebelum kita memberikan persembahan, yuk kita mengangkat pujian, aku bawa dan berikan. Terima kasih. Nah, adik-adik, mungkin sekarang kalian sudah menunggu-nunggu waktunya aktivitas. Nah, aktivitas pada hari ini akan dibawakan oleh Kak Melva. Silakan Kak Melva. Hai adik-adik, dalam rangka Pekan Sekolah Minggu, maka mulai tanggal 21 Juni sampai tanggal 12 Juli 2020, Sekolah Minggu GKI Bintaro akan mengadakan aktivitas membuat video bernyanyi sambil bergaya yang dilakukan oleh adik-adik di rumah. Lagu yang akan dinyanyikan adalah Mars Sekolah Minggu GKI Bintaro. Nah, aktivitas video ini akan ditayangkan pada ibadah tanggal 19 dan 26 Juli 2020. Tayangan video adik-adik akan dinilai oleh kakak guru sekolah minggu dan nanti akan dipilih satu orang dari tiap-tiap kelas yang memiliki penampilan oke, seperti suaranya, gayanya, ekspresinya, kostumnya, semangatnya, dan kreativitasnya. Untuk adik batita dan balita boleh tampil bersama papa atau mamanya. Tapi untuk kelas yang lainnya, A, B, dan T harus sendiri ya, kan udah gede-gede. Ada 5 hadiah menarik untuk yang terpilih. Ayo adik-adik, daftarkan segera ke kakak-kakak kelas masing-masing melalui WA dengan format daftar, tulis nama adik dan kelasnya adik-adik. Setelah mendaftar, adik-adik akan dikirimi musik pengiring dan contoh menyanyikannya. Video adik-adik ditunggu oleh kakak kelas. Terakhir sampai tanggal 12 Juli jam 18.00 atau jam 6 sore. Sekali lagi adik-adik ya. Terakhir video adik-adik akan ditunggu sampai tanggal 12 Juli jam 6 sore. Nama peserta yang terbaik akan diumumkan pada tanggal 26 Juli pada ibadah online sekolah minggu. Sekarang kakak contohkan lagunya ya. Urutannya seperti ini adik-adik ya. Yang pertama, adik-adik dengar dulu musik pengiring di HP kalian, lalu kalian ikut menyanyi. Yang kedua, papa mama merekam mulai suara piano berbunyi sampai suara pianonya berhenti.
Contohnya, Sekolah Minggu GKI Bintaro bersama belajar firman Tuhan. Sekolah Minggu GKI Bintaro senang memuji Tuhan. Sekolah. nah begitu adik-adik contohnya. Tapi kakak kan nggak bisa nari, adik-adik nggak usah ikutin cara kakak menarinya. Adik-adik harus bikin sendiri yang bagus tariannya ya, gayanya yang bagus. Jangan ikutin tarian kakak tadi ya. Oke adik-adik ya, selamat berlatih ya. Tuhan berkati. Dadah. Terima kasih Kak Melva untuk pengumumannya pada pagi hari ini. Nah, saat ini kita sudah sampai di akhir ibadah. Kakak kembali mau ingatkan supaya kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Kalian pasti senang deh kalau bisa menyenangkan hati Tuhan. Yuk, kita angkat pujian. Aku senang jadi anak Tuhan. Silakan Kak Ica. Yuk kita bangkit berdiri ya adik-adik ya. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong itu dosa, bohong itu dosa, bohong itu dosa, anak Tuhan gak boleh bohong. Sekali lagi ya. Aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan, aku senang jadi anak Tuhan gak boleh nakal. Nakal itu dosa, nakal itu dosa, nakal itu dosa, anak Tuhan gak boleh nakal. Yuk, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur sekali untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami. Dan kami terus-menerus didampingi oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Supaya kami bisa bertobat, kami bisa mengubah sifat-sifat buruk kami. Sehingga kami bisa menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat buat sesama, dan menyenangkan hati Papa Mama. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan yang terus menyertai kami, berkati keluarga kami semua Tuhan, saudara-saudara kami, rekan-rekan atau teman-teman kami di gereja, supaya kami semua dilindungi oleh Tuhan di dalam masa pandemi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mengucap syukur, kami berserah, dan kami mau serahkan doa ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Sampai ketemu lagi minggu depan.